Oke, kembali lagi dan kami di sini di minggu sebelumnya kita sudah membuat pintu, jendela, dan mengimplementasikannya ke dalam bangunan yang sudah kita buat pada minggu sebelumnya, di minggu ketiga. Pada minggu kali ini, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang penataan interior, pembuatan pagar, pembuatan taman, pembuatan eksterior, dan penerapan material. Untuk penataan interior seperti kayak dapur, seperti itu, lalu ada kursi tamu, kasur, pokoknya peralatan yang dibutuhkan di dalam rumah. Dan yang kedua ada pembuatan pagar. Mungkin pembuatan pagar yang akan kita buat adalah pembuatan pagar secara minimalis. Dan yang ketiga ada pembuatan taman. Kita gunakan lahan kecil ini sebagai taman. Lalu yang keempat ada pembuatan eksterior, seperti halnya fasad, seperti itu, dan teras. Lalu yang terakhir ada penerapan material. Jadi penerapan material ini seperti halnya taman mau kita kasih rumput, lalu untuk di carport kita kasih material konsrit atau beton atau aspal seperti ini. Itu akan kita bahas di video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan membahas tentang penataan interior. Oke, pada penataan interior, kita bisa menggunakan aset-aset yang sudah disediakan oleh Enscape atau SketchUp. Jadi sebelum itu, agar lebih mudah, pada bagian atap yang sudah di grup, kita hide untuk grup ini. Klik kanan pada atap, lalu pilih hide. Maka otomatis atap akan disembunyikan dulu untuk layarnya. Sekarang terlihat dalamnya seperti apa. Ini yang akan kita berikan furniture tambahan. Untuk bawaan dari SketchUp sendiri, kita bisa klik extension, lalu pilih Enscape, lalu Asset Library. Di sini terdapat banyak sekali aset-aset yang bisa kita gunakan. Dan apabila tidak menemukan aset yang kita gunakan, kita bisa mencari melalui Google Chrome. Di sini bisa kita ketik 3D warehouse. Di sini banyak sekali menyimpan objek-objek SketchUp yang ingin kita gunakan. Mulai dari contohnya, kita akan mencari sofa. Oke, di sini terdapat banyak bermacam-macam sofa yang hampir sebagian besar tidak ada di 3D Warehouse. Maaf, di SketchUp, bawaannya SketchUp. Lalu ada, misal kita cari toilet. Seperti ini. Apabila kita ingin melihatnya, kita bisa mengklik pada objek yang ingin kita lihat, yang ingin kita unduh. Contoh pada objek yang ini, kita lihat. Apabila kita merasa cocok, kita bisa klik download, lalu pilih yang SketchUp file. Kita tunggu sampai proses downloadingnya selesai. Oke, apabila sudah di-download, maka file yang sudah kita download tadi bisa kita drag, kita klik kanan, kita seret, lalu masukkan ke dalam file SketchUp yang sudah kita buat, kita persiapkan. Kita lihat apakah objek yang kita download itu sempurna dan sudah sesuai dengan keinginan kita. Apabila sudah sesuai, langsung kita masukkan ke dalam ruangan yang seharusnya. Contoh pada toilet ini kita masukkan ke dalam kamar mandi atau WC. Di sini apabila dirasa tidak sesuai untuk arahnya, kita bisa lakukan rotasi dengan menggunakan tool rotate. Kita klik di sini, kita sesuaikan dengan arahnya yang sebelumnya, lalu kita putar seperti ini, sesuai dengan keinginan kita.
Oke, setelah itu gunakan perintah move untuk memindahkan objek yang sudah kita buat tadi, yang sudah kita masukkan. Lalu klik pada area yang sesuai dengan keinginan kita. Oke, untuk bagian ini yang dari 3D warehouse itu sudah kita drag dan kita tempatkan pada posisinya. Lalu kita tambahkan lagi untuk bagian shower. Kita bisa pilih extension, landscape, lalu kita pilih asset library. Di sini kita bisa searching apa objek yang ingin kita masukkan. Semisal shower, kita klikkan shower, dan di sini keyword yang harus kita masukkan itu biasanya memang harus bahasa Inggris, karena bahasa Indonesia kurang digunakan dalam aplikasi ini. Kita klik ini, objek yang sesuai yang kita inginkan, lalu kita drag sebelah sini. Lalu apabila ada notifikasi seperti ini, kita klik OK. Kita sesuaikan. Sama seperti tadi, apabila sudah disesuaikan, kita klik Escape. Lalu, kita rotasi sesuai dengan kemauan kita. Seperti ini. Apabila sudah tercapai arah yang kita mau, kita bisa menggunakan perintah move untuk memindahkannya lagi. Contoh halnya sepertinya lebih cocok di area sini. Oke. Setelah itu kita klik keluar. Sama halnya seperti objek-objek lain, kita bisa mencari di 3D warehouse tadi dan di bagian extension, landscape, lalu asset library. Di asset library kita juga punya banyak bermacam-macam objek. Kita cari, misal sofa. Di sini berbagai macam bentuk sofa yang ada. Di sini karena rumah kita minimalis, maka sofa yang diambil harusnya tidak terlalu besar, karena apabila sofa itu terlalu besar maka akan mengambil separuh dari ruangan itu, jadi kelihatan ruangannya jadi lebih kayak sempit, kecil seperti itu. Contoh yang minimalis kita akan ambil soalnya ini saja. Lalu kita drag, kita oke. Kita drag di sini. Lalu escape, kita rotasikan sesuai dengan keinginan kita. Karena di sini saya tidak terlalu ingin ada sekat di ruangan ini karena akan menimbulkan kesan kecil, kita kesampingkan saja. Jadi akan terlihat seperti ini. Lalu kita gunakan perintah move, kita sesuaikan dengan arah yang kita ingin, tempat yang kita ingin. Oke, lagi oke, bagian ini sudah clear. Kita akan lihat berbagai macam objek yang ada di asset library. Ini kita close dulu. Sini ada aksesoris, ada animal, construction, furniture, hospital props, lighting, people, sport props, street props, vegetation, dan vehicle. Vehicle, contoh kita ingin masukin mobil untuk di bagian carport kita. Kita pilih mobilnya yang ingin kita masukkan. Oke, kita klik sesuai dengan apa yang kita mau. Mana nih mobilnya mau ditaruh di tempat ini. Sini misalnya. Oke. Setelah itu sudah. Awalnya memang akan terlihat seperti putih kayak gini. Tapi apabila sudah kita render, akan terlihat mobil
secara realistisnya. Oke, selanjutnya kita tambahkan kasur. Escape, lalu pilih asset library, pilih bed. Dan kita pilih kasur yang ingin kita masukkan. Sepertinya kasur yang minimalis juga, yang tidak terlalu banyak memakan tempat. Kasurnya bisa kita pilih yang saja, storage bed. Kenapa kita pilih storage bed? Karena ruangan yang kita punya itu terlalu kecil untuk dimasukkan berbagai macam benda. Gunakan perintah move, kita sesuaikan. Lalu untuk di kamar keduanya bisa kita gunakan perintah copy. Kita klik M pada keyboard, lalu klik Ctrl, lalu kita kopikan ke area yang ingin kita beri. Oke. Karena di sini terlalu membelakangi jendela, kita bisa rotate. Gunakan perintah rotate di sini, klik, kita rotate. Oke. Lalu kita sesuaikan untuk penempatannya. Apabila kelihatan seperti susah untuk menempatkan di ujung, kita bisa menggunakan fitur X-ray atau kita klik K pada keyboard, maka tampilan akan menjadi transparan. Oke, setelah itu kita klik move, kita pindah lagi sesuai dengan tempat yang kita inginkan. Oke, di sini. Oke, untuk kasur sudah kita buat. Lalu untuk furniture selanjutnya bisa kalian kreasikan sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang eksterior. Dan setelah membuat bagian interior, sekarang waktunya untuk kita membuat bagian eksteriornya. Sebelumnya, pada tampilan kali ini sudah dibuat menjadi X-ray. Lalu kita matikan kembali agar tidak membingungkan ketika kita melihat model SketchUp yang ingin kita gunakan. Kita bisa klik K, maka tampilan akan berubah menjadi seperti awal tadi. Oke. Di sini pada tampilan eksterior kita akan yang pertama menambahkan teras. Di sini sudah ada terasnya. Tapi apabila terasnya hanya seperti ini, sepertinya tidak akan menambah kesan estetikanya. Jadi kita panjangkan menjadi sejajar dengan tembok seperti ini. Lalu di sini akan kita tambahkan tiang. Klik 2 kali pada bagian teras yang sudah diklik. Seperti ini. Kita cari panjangnya itu 150, berarti 15 dikalikan 150. Oke, seperti ini. Setelah itu kita tarik sekitar 60 cm atau mungkin 120 saja lah, 120 cm. Oke, setelah itu bagian di sebelah sini akan kita beri kotak sekitar 15 kali 15, 15 kali 15. Lalu di sebelah sini juga kita kasih kotak sekitar 15 kali 15. Lalu setelah itu kita panjangkan di bagian sini sebagai pilarnya. Di sini juga. Lalu kita tutup dengan menggunakan tab line. Dari atas kita berikan ukuran sekitar 80 cm saja.
itu kita cari endpoint, lalu kita geser ke sampingnya. Oke, setelah itu kita pull bagian yang ini menuju ke titik yang sebelah sini. Oke, maka sudah tercipta bagian ini. Selanjutnya kita akan membuat atapnya, atap dari sendiri. Kita bisa lakukan rectangle. Kita cari dulu aja, kita cari dulu sekitar mau berapa dari atas, terus kita isi 50 misal, 50 dari sini. Oke, kita turunkan sekitar 15 cm di sini, di sini. Oke, pull bagian ini sampai sekitar sama dengan sini. Oke, bagian ini sudah ada. Lalu tinggal kita tambahkan pilar di sebelah sini sekitar 15 kali 15 juga, 15 dikalikan 15. Full. Oke, maka akan terlihat seperti ini. Sebelah sini akan kita tambahkan agar tidak terlalu polos seperti itu, teman-teman. Jadi kita masukkan dulu roster yang sebelumnya sudah kita buat di pertemuan sebelumnya. Group, sudah kita group, kita tinggal pindahkan, kita tempelkan ke sebelah sini. Lalu kita rotate, kita klik kita sesuaikan tampilannya pas. Dan apabila ingin mencari midpointnya, kita bisa gunakan X-ray lagi kayak tadi. Klik K, lalu kita klik move, kita tambahkan ke sebelah sini ke midpoint. Seperti ini. Bila sudah, kita matikan lagi X-ray-nya. Terus kita copy lagi, kita klik move, klik control, kita tambahkan seperti ini. Setelah itu klik lagi, sudah, kita select ketiga di sini, kita tambahkan di sebelahnya lagi. Oke, sudah pas. Klik, bentar, kita klik, kita select semua ya, kita tinggikan lagi sampai ke atas, menutupi dari lubang ini sudah kita buat. Sama seperti tadi, gunakan tinta move, lalu klik control. Lalu klik control, kita tambahkan lagi, belum soal lagi ya. Seperti ini. Apabila masih ada celah di sini, kita pull lagi agar pas, agar sesuai, teman-teman. Oke, bakal terlihat seperti ini untuk bagian terasnya. Apabila di sini sudah kita rasa cukup, kita akan masuk ke bagian hiasan untuk dinding ini. Klik 2 kali untuk masuk ke grupnya, lalu klik dinding ini, lalu klik Ctrl C, lalu escape untuk keluar dari grup, lalu Ctrl V pada layar luarnya. Seperti ini. Jadi ini dinding yang ada di sini, dinding untuk pembuatan fasad-fasad atau lain. Oke.
Tidak terlalu banyak yang dirubah. Di sini kita hanya full sekitar 2 cm. Di sini kita tambahkan rectangle. Untuk rectangle itu terserah, penting panjangnya masih sama. Panjangnya di sini sekitar 276,2361. Jadi 276, maaf 5 cm dulu, kita kasih ketebalannya dulu. Terserah mau 5 cm atau berapa cm. Kalau mau kita bikin seperti ini saja, kita rectangle saja. Ini berarti ada 90 kali 80. Lalu di sini ada 100 kali 100, sebelahnya juga kita bikin jaraknya sekitar 1 cm. Sini sebelum ini, lalu di sini kita cm angle, masukkan 100 kali 100, 100 kali 100. Ulangi nanti seperti itu. Angle bagian ini bisa kita move, teman-teman. Kita kopikan, move, lalu klik Ctrl. Ini 01 jaraknya seperti ini. Lalu sama selanjutnya kayak gitu juga, 01 1, lalu bawahnya juga. Oke, kita bilangnya seperti ini, teman-teman. Lalu kita hapus objek-objek yang tidak berguna. Akan perintah geser atau klik F pada keyboard, hapus bagian ini. Lagi ini dan ini tadi itu ada jendela. Ini lalu kita hapus bagian ini. Nah, sudah ada. Di sini bakal kita full sekitar 1 cm. Ini 1 cm, sini 1 cm, dan semuanya 1 cm. Nah, tidak usah terlalu tebal-tebal ya, teman-teman. Sini kita hanya untuk menjadikan dia nampak lebih hidup saja. Oke, apabila udah, sini langsung kita pilih elemen saja, teman-teman. Elemen yang cocok, saya rasa ini dulu. Kita masukkan untuk bagian dalamnya itu saja. Ini lalu kita seleksi bagian dalamnya, atau agar lebih mudah kita kreasikan saja elemennya.
cuman aja. Karena yang kita pilih itu bisa di constraint saja. Jadi kita pilih constraint yang sudah tulis. Ini, ini. Kita saling semua, kita lokasi semua. Oke, belum. Lalu kita grup lagi yang bagian ini, klik kanan, select, klik kanan, lalu make. Setelah itu kita paskan dengan dinding yang sudah kita buat tadi, ya. Kita paskan, oke. Setelah itu kita lihat seperti ini. Lalu kita lihat lagi kurangnya bagian apa. Kurangnya itu ada di bagian atas. Kita bikin seperti ini. Jadi di acuan kita di atas ini akan kita kasih semacam kaca agar tidak terlalu banyak menggunakan lampu atau penerangan pada siang hari. Jadi tidak terlalu gelap, teman-teman. Kita offset di sini sekitar 35 cm, lalu di sini kita full sekitar 15 sesuai ketebalannya tadi. Setelah itu kita kasih rectangle di tengah untuk membuat kacanya. Kita cari midpointnya kayak seperti ini. Oke, ini bagian kacanya. Setelah itu keluar dari bagian ini, kita akan lanjut lagi ke bagian taman yang ada di sini. Oke, untuk tamannya, kotakan taman seperti ini, lalu kita full sekitar ketinggian bikin di 50 cm. Lalu kita klik di sini, kita kasih offsetnya lagi, teman-teman, sekitar 15 cm. Lalu pada bagian yang ini kita turunkan sekitar 15 lah, 15 cm. Oke, untuk bagian ini sudah ada. Lalu kayaknya kalau semisal seperti ini saja bakal kelihatan tinggi, terlalu tinggi. Maka kita buat untuk bagian tangganya. Oke, kita ukur di sini panjangnya 170. 170 kita bikin saja menjadi sekitar 170 ditambah 15 berarti 185. Kalikan dengan lebarnya itu biasa di 30 cm, berarti 185 kali 35 cm. Oke, selanjutnya kita full, kita perkirakan sekitar 20 cm saja supaya tidak terlalu tinggi untuk anak tangganya seperti ini. Oke, setelah itu di bagian ini kita sudah selesai. Kalau memang mau bikin undakan atau hiasan pada lantai bisa dipergunakan seperti ini. Kita bikin jalannya dulu, teman-teman. 80 kali 40. Oke, ini bakal kita full sekitar 5 cm. Kita grup dulu supaya mudah. Global, lalu klik kanan, kamu kita copy sekitar 50 cm. Lagi sambil lagi.
Lalu untuk bagian, oh maaf, sini harusnya lebih lebar. Ini lalu kita klik full sampai di sebelah sini. Lalu kita klik ini, kita kopikan, kita rotate. Lalu kita sesuaikan lagi. Ini jaraknya tadi harus kita sesuaikan. Berarti di sini kamu sekitar 10 cm. Ini lalu yang ini dan ini kita kopikan ke sebelahnya lagi, teman-teman. Sekitar 80 cm. Oke, sudah jadi untuk jalannya. Lalu akan kita lihat lagi apakah ada yang kurang atau ada tambahan-tambahan lain untuk bagian fasad, teras seperti itu. Saya sudah selesai untuk bagian eksteriornya, teman-teman. Oke, ada yang kurang di bagian sini karena ada pintu, jadi harus kita bikin semacam kanopi. Ukurannya 150 15 kali 150. Nah, kita full di sini sekitar 100 atau 1 meter. Oh, saya akan terlihat seperti ini. Setelah itu, saya rasa cukup. Yang kita buat juga tipe 36 yang cukup sederhana. Kita lanjut ke bagian selanjutnya atau pembuatan taman. Oke, setelah membuat bagian eksterior, saatnya kita membuat bagian taman ya. Sini tamannya saya rasa ada di depan, yang cocok untuk kita tambahkan di depan dan di belakang sini saja. Oke, kita selesaikan untuk bagian depan dulu. Bagian depan hanya perlu kita tambahkan tumbuhan seperti tadi, extension, lalu landscape, lalu pilih asset library. Kita pilih, kita masukkan plan di sini, atau bisa kita pilih yang vegetation. Di sini sudah ada banyak macamnya vegetation. Lalu selanjutnya kita pilih ini saja. Dan jangan lupa di sini ada yang ada potnya dan tidak ada potnya. Kita pilih yang tidak ada potnya. Kita tambahkan di sebelah sini. Oke. Karena hanya sedikit saja, jadi kita tambahkan tumbuhan-tumbuhan lainnya yang lebih kecil. Kita lihat lagi, untuk yang lebih kecil, kita bisa tambahkan daunan seperti ini misalnya. Sebelah sini, sebelah sini, dan sebelah sini, dan di sebelah sini. Itu apabila dirasa sudah cukup saja. Oke, apabila sudah cukup, kita bagian taman belakangnya lagi. Kita belum ada membuat bagian taman belakang. Di sini kita gunakan acuan saja titik ini sebagai akhirnya. Oke, kita buat rectangle segini.
Lalu setelah itu kita naikkan sekitar 15 cm saja teman-teman. Nah, setelah itu kayaknya kurang deh. Kalau misalnya 15 cm kita naikkan jadi 20 cm. Kita buat pola untuk taman ya teman-teman. Di sini saya akan membuat pola taman yang tidak terlalu rumit karena melihat dari lahan yang tidak terlalu besar, kita buat seperti ini. Kita gunakan perintah offset dan di sini masukkan sekitar 40 cm saja, 40 cm offsetnya, lalu kita garis di sebelah sini, lalu di sebelah sini juga, lalu hapus garis yang tidak penting seperti ini. Oke. Lalu setelah itu bisa kita pull bagian ini sekitar 30 cm dari atas. Oke, terlihat seperti ini teman-teman. Di bagian ini kita akan bikin semacam jalannya. Kalau jalan kita offset lagi di sini sekitar 30 cm. Lalu kita buat garis ini dan di sini kita hapus lagi seperti ini. Lalu kita ini sekitar berarti 30 dikali 60 balikan ya. Kalau 30 60 bakal kecilan. Kita lihat lagi 40 60 berarti 40 dikalikan berarti pas. Kita move, kita copy lagi, klik M pada keyboard lalu klik Ctrl, masukkan 45 cm sama seperti itu, ulangi hingga bagian yang selanjutnya batas akhirnya saja. Oke, sampai di sini berarti. Setelah itu bagian yang sudah kita buat di sini kita hapus dulu bagian yang tidak pentingnya seperti ini. Lalu kita pull semuanya setinggi 5 cm. Di sini juga. Terlihat seperti ini. Untuk sini kita akan membuat plotnya. Jadi kita offset lagi sekitar 5 cm saja. Lalu bagian ini kita turunkan ke bawah sekitar 10 cm. Lalu kita tambahkan tumbuhan-tumbuhan sama seperti tadi. Kita masuk ke extension, lalu Enscape, lalu pilih asset library. Kita lihat, kita rasa cocok. Kita pilih yang vegetation teman-teman. Untuk lidah mertua lebih cocok, kita tambahkan di sebelah sini. Oh ternyata lebih seperti ini. Berarti di sebelah sini saja. Oke, lanjut kita masukkan ke yang lain. Set library kita tambahkan program yang kita rasa bagus. Contoh misal seperti ini. Yang di sebelah sini dan di sebelah sini. Nah, setelah itu kita lihat lagi yang lain. Step asset library. Pilih
Atau yang ini yang rasa ada bagus 5 lili, tambahkan di sebelah sini saja, sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Ini cukup besar ya teman-teman. Jadi kita tambahkan mungkin di sini saja. Ini kita tambahkan dengan di sini ada anggrek saja. Ini kita sesuaikan lagi di sini, di sini. Untuk taman belakang saya rasa sudah cukup, tidak usah terlalu banyak karena rumah yang kita buat juga tidak terlalu gede. Biarkan bagian di sebelah sini untuk taman dan di sebelah sini untuk area jemuran. Untuk taman saya rasa sudah cukup, lalu kita lanjutkan ke bagian pagar. Sekarang kita akan membuat pagar. Kita buat sederhana saja pada contoh sebelumnya. Karena rumah ini di posisi hook, makanya di sini ada lengkungan pada pagarnya. Dan tidak, sekarang kita akan masuk ke pembuatan pagar. Pembuatan pagar sebelumnya karena di sini posisinya hook, sekarang kita akan membuat yang posisinya tidak hook. Oke, kita buat sederhana saja. Tapi kita panduannya. Sini kita langsung kopikan saja atau kita pindahkan saja semuanya agar kita punya acuan yang jelas. Bisa dibilang sama. Sini kita akan membuat rectangle pagarnya. Tapi tetap kita modifikasi ya teman-teman ya. Sini sekitar 15 cm. Lalu kita tekan di sebelah sini sampai ke lalu kita pull, kita bisa pull sekitar 200 cm atau 2 meter. Nah, pagar 2 meter untuk yang komplek juga sudah termasuk lumayan besar. Ini kita tambahkan di sini 15 juga. Lalu kita rectangle, lalu kita tarik ke belakang. Oke, di sini sudah tampak sederhana dari pagarnya. Kita selanjutnya akan membuat rectangle lagi sebagai pilar. Kita bikin saja dulu. Ukurannya itu sekitar 25 dikali 25. Oke. Selanjutnya kita pindah ke sebelah sini. Lalu kita tarik pull semuanya sampai ke bawah. Sampai di samping juga. Cari celahnya, lalu kita tarikkan ke oke. Sudah sampai
kita akan bikin lagi rectangle. Rectangle tadi. Nah, yang tadi 25 dikali 25 ya. Lalu kita pull setinggi 200 meter tadi, 202. Nah, Bapak, kita group saja dengan connect group, lalu kita pindah setelah share sekitar 200 cm. Sudah ketemu di bagian ini. Lalu kita offset bagian ini. Jangan lupa kita kasih garis sebagai pemisahnya agar tidak menyampur. Baik, sini sudah jadi kedua bagian. Lalu lanjut, di sini kita offset sekitar 40 cm. Sini kita pull dalam ininya, dan bukan kita bikin sekitar 15. Kita pull. Oke, sudah. Selanjutnya kita tambahkan di sini di 3 bagiannya. Kita copy sekitar 5, share sekitar buat satu, mungkin 5 cm ya. Dan kita geser lagi 30 cm. Setelah itu kita bisa variasikan karena ini bukan posisiku, jadi kita bagian yang sebelah sini bisa kita variasikan teman-teman. Jadi kita variasikan seperti ini. Kita bisa dulu kan, kita bisa kita offset sekitar 30. Kan di sini gunanya untuk batu alam sebenarnya. Kita kurangi sekitar ini penampakannya. Lalu selanjutnya bagian yang kosong ini kita isikan roster yang ada di sini saja supaya cepat. Kita klik di sini dan di sini. Kita move, kita copy, lalu kita rotate, kita rotate saja langsung, rotate sesuai seperti ini. Lalu kita move ya, pas langsung kita geser sedikit sekitar sekian, lalu copy, ini seperti ini penampakannya. Lalu yang bagian sini nanti kita beri material batu alam seperti ini, terlihat simple.
Pada pemberian material ini sama seperti minggu sebelumnya tentang memberikan material di kayu, menggunakan material kayu di pintu dan di jendela dan di roster. Sekarang kita buat di rumah. Pertama-tama kita akan memberikan material pada atap dulu. Atap itu bisa kita klik material, lalu pilih yang bagian roofing. Roofing di sini berbagai macam dan warnanya. Kita pilih yang warna hitam saja. Seperti ini. Mohon maaf, kita klik double dulu 2 kali pada atap. Lalu kita klik di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Lalu selanjutnya untuk bagian ini kita bisa pilih warna sesuka kita saja. Kita pilih color saja. Kita kasih warna yang tidak terlalu mencolok. Bisa kita gunakan abu-abu, teman-teman. Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Untuk atap sudah kita buat, lalu kita hide lagi dan di kanan, lalu hide object. Oke, sebenarnya sudah kita buat. Lalu selanjutnya untuk bagian lantai, kita klik double pada bagian bangunan, kita klik lantai. Pada material kita pilih bagian tile. Oke. Selanjutnya kita pilih pola yang sesuai, yang bagus. Di sini kita bisa pilih bagian yang warna ini, marble, atau keramik. Kita klik di sini. Untuk dapur, area dapur kita bisa pilih warna lain, teman-teman. Kita bisa pilih yang warna ini. Selanjutnya bagian kamar mandi, teman-teman. Kamar mandi kita bisa pilih yang herringbone. Selanjutnya kita masuk ke bagian lantai dari teras. Lantai dari teras kita bisa pilih bagian yang stone atau marble. Kita pilih yang karena marble warna putih. Seperti ini, teman-teman. Lalu di bagian tangga kita akan gunakan elemen dari street yang berwarna ini. Kita gunakan bentuk dua ini semuanya. Dan di atasnya kita gunakan yang tidak licin, tapi detail. Apakah ada yang cocok? Stone ini granit cocok. Oke, granit. Lalu setelah semua lantai sudah, kita masuk ke bagian yang carport, teman-teman. Carport itu bisa kita gunakan yang aspal dan concrete. Kita pilih yang concrete from 48. Oke, seperti ini tampilannya. Lalu di bagian halaman depan kita bisa gunakan bagian yang landscaping. Landscaping kita bisa pilih untuk sedikit kita taruh batuan-batuan atau mungkin ini
mungkin kita kasih rumput saja teman-teman. Oke, seperti ini visualnya akan seperti ini. Kita tambahkan di sampingnya juga dari sini. Lalu pada bagian ini kita bisa gunakan seperti itu. Kita masuk ke bagian taman. Pada bagian taman kita berikan landscaping yang kayu teman-teman. Di bagian hill tadi kita ada lihat bagian kayu ini, kita bisa kasih di sini maaf belum kita select kelihatan. Terus ke bawahnya kita bisa kasih translate tadi bagian ini berwarna polis. Selanjutnya kita klik taman double karena tadi sudah di grup, jadi selanjutnya kita akan pilih yang tadi hill, lalu masukkan yang kayu. Oke, makanya bakal akan seperti itu teman-teman. Kayaknya di sini bakal kita kasih pembatas. Terus kasih pembatas dulu teman-teman. Di sini kita berikan yang sesuai yang ada di sini, sama di samping juga. Ini kita full sini, kita full sama saja. Terus selanjutnya kita kasih bebatuan di daerah situ. Masuk ke landscaping dan vegetation, kita masukkan batuan kecil coral ini, kita letakkan di sini. Lalu untuk bagian pot kita bisa menggunakan, kita masuk ke kita cari dulu ya teman-teman. Kita masuk ke oke, kita masuk ke kita blend ini dan kita warnain semua ya seperti ini. Oke, selanjutnya bagian yang rumputannya teman-teman. Rumputan kita bisa cari di landscaping, tapi rumput yang ini untuk bagian bawahnya lihat seperti ini. Dan kita ada miss di satu tempat. Kita masuk lagi ke free. Oke. Untuk bagian taman di belakang sudah kita buat. Lalu selanjutnya bagian taman depan. Taman depan sama kita gunakan batuan yang sama. Nah, ini jangan lupa kita kasih bagian rumputannya. Landscaping and vegetation kita masuk lagi. Oke. Bagian dalam jangan lupa teman-teman untuk kita tambahkan material seperti ini. Oke, akan terlihat seperti ini. Dan selanjutnya bagian pagar, seperti yang sudah saya bilang tadi, bagian pagar akan kita isi dengan batuan alam. Batuan alam yang saya maksud
selanjutnya kita lihat di sini untuk bagian luar kita bisa kasih ini warna ini. Seperti ini penampakannya. Oke. Selanjutnya pada bagian pilar kita bisa gunakan akan terlihat seperti ini teman-teman. Setelah itu apabila kalian kita ada ketinggalan satu di sini, saya tadi udah bilang bakal dikasih elemen kaca. Kasih kaca itu di bagian lesson mirror. Lesson mirror kita kasih warna ya. Oke, selesai bagian ini. Lalu jangan lupa kita tampilkan lagi untuk bagian atapnya. Kita klik file, kita klik edit, lalu unhide, kita pilih all. Oke, tampilannya akan seperti ini teman-teman. Dan apabila kalian ingin mengubah warna catnya sama saja seperti tadi, kita klik colors atau colors yang ini atau colors name. Colors ini kita bisa pilih warna-warna yang netral atau warna yang cocok dengan semua elemen. Seperti ini, tapi saya lebih suka warna plain. Akan tampak seperti ini teman-teman. Di minggu selanjutnya kita akan belajar tentang rendering, bagaimana menjadikan objek ini secara nyata tidak terlihat seperti ini, hanya putih, bulat, dan seperti ini. Oke, sampai jumpa di minggu selanjutnya.